Dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena Mahfud MD sekarang sudah berubah, sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Tetapi ini soal presiden yang berbohong, diduga berbohong, dihipotesakan bahwa dia menunggangi opini publik bertahun-tahun hanya untuk mempertahankan reputasinya dengan mengumbar kebohongan, kan? Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, sudah biasa ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya sih tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya, pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan publik, karena pemalsuan, itu bisa. Tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan, ke orangnya. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur bicara keabsahan ijazah presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok, seakan-akan Mahfud MD sekarang sudah berubah, sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Ya, rentetan ini akan berujung pada suatu skandal besar saya kira, karena begitu mulai masuk persidangan maka akan ada sebetulnya penggugat peserta. Misalnya saudara Dr. Ubedillah yang melaporkan dugaan gratifikasi pada keluarga Jokowi, kan kasusnya masih ada di KPK dan masih diingat bahkan dalam file-file sosial media yang terus-menerus akan dikemukakan kembali oleh netizen. Jadi demikian juga misalnya sebetulnya rahasia politik yang disimpan di dalam file-file Pak Hasto Kristianto yang Sekjen PDIP tentang dokumen yang dibawa ke Rusia lalu dikembalikan ke PDIP. Kan itu artinya ada persiapan misalnya PDIP untuk betul-betul memperlihatkan bagaimana sebetulnya keangkuhan, ketamakan keluarga Presiden Jokowi. Kan di situ yang kita mau lihat. Mungkin kita akan kaget nanti begitu dibuka bahwa ternyata keluarga presiden ini menerima gratifikasi yang tidak pernah dilaporkan. Ada skandal-skandal macam-macam itu. Jadi sekali lagi kita boleh rumuskan dengan cara yang agak ketat, bahwa ketat artinya di luar kemampuan kita untuk menduga arah dari pelaporan Pak Jokowi tentang penghinaan dia itu, dan nanti perumusan deliknya oleh kepolisian, tetap kita melihat bahwa dinamika politik, dinamika yang sifatnya katastrofik sedang berlangsung hari-hari ini. Kalau dinamikanya itu untuk menuju 2009 dalam upaya untuk
mulai ada kompetisi kader yang punya ambisi tapi juga punya otak, punya etik untuk menuju 2009, itu nggak ada soal. Tapi ini dimulai dengan rentetan laporan terhadap kedudukan Presiden Jokowi pada ketika dia memerintah kan. Jadi ini akan jadi semacam bukan sekedar panggung tapi pelajaran sejarah bahwa yang diingat oleh publik, kalau dia di dalam ingatan itu ada soal-soal yang sifatnya etika, itu kejujuran dan keadilan, dia tetap akan berada di garis pertama dalam urusan dinamika politik. Kalau kriminal biasa ya mencuri, bahkan korupsi juga, seringkali ya udahlah dia korupsi kecil segala macam. Tetapi ini soal presiden yang berbohong, diduga berbohong, dihipotesakan bahwa dia menunggangi opini publik bertahun-tahun hanya untuk mempertahankan reputasinya dengan mengumbar kebohongan kan itu yang ada di dalam hipotesa kita, atau hipotesa publik. Jadi kita tunggu aja bahwa proses ini sudah dimulai. Itu artinya wilayah hukum pasti harus ditempuh, tetapi wilayah hukum ini di belakangnya ada tembok moral yang tidak mungkin dilompati oleh Presiden Jokowi. Kenapa? Ya karena dari awal ambisi Jokowi itu melampaui etika politik, melampaui nilai-nilai demokrasi.